Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan materi ilmu pengetahuan sosial. Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa bertambah dan tumbuh semangat kita untuk terus belajar menimba ilmu demi masa depan yang lebih baik. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan bahas tema 2, subtema 2 pembelajaran ke-1, menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Pada pelajaran sebelumnya, bahasa Indonesia sudah dibahas tentang mencari informasi dalam bentuk peta pikiran, di mana untuk mencari informasi dan kita letakkan pada konsep peta pikiran, salah satunya menggunakan rumus kata tanya adik Simba, yang berarti kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, sesuai fungsi kata tanya tersebut untuk dituangkan di dalam peta pikiran agar lebih mempermudah kita mencari informasi tentang suatu teks atau objek yang akan kita bahas. Baik, yang pertama, setelah Indonesia merdeka dan dibacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 dan dinyatakan hari itu menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia, tidak lantas membuat bangsa kita menjadi bangsa yang sudah merdeka secara utuh dan sempurna. Tetapi ada proses, ada tahapan untuk membentuk suatu negara atau pemerintahan yang kuat untuk menjadi sebuah negara baru. Nah, salah satunya adalah setelah dibacakan teks proklamasi, para pahlawan, para tokoh dan pendiri bangsa berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan Indonesia salah satunya lewat jalan pertempuran melawan tentara sekutu atau negara yang ingin mengambil alih kembali kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, upayanya dengan cara diplomasi atau melakukan perundingan dengan negara sekutu atau negara lain. Kenapa ada upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Alasannya yang pertama, karena pihak sekutu belum sepenuhnya keluar dari Indonesia, masih ada di dalam wilayah Indonesia, dan khawatir suatu saat bisa mengganggu dan berupaya untuk merebut kembali kemerdekaan yang sudah diraih. Alasan yang kedua, karena adanya keinginan dari negara sekutu untuk menguasai Indonesia sebelum terbentuknya pemerintahan yang kuat. Untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan, yaitu diambil alihnya kembali kemerdekaan Indonesia oleh tentara sekutu, maka para tokoh dan pahlawan melakukan upaya untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu lewat jalur pertempuran dan juga diplomasi. Baik, pada hari ini yang kita bahas adalah upaya mempertahankan kemerdekaan lewat jalur pertempuran. Yang pertama yang akan kita bahas, pertempuran di Surabaya. Sama-sama kita tahu bahwasannya kota Surabaya dijuluki sebagai kota pahlawan, karena di kota tersebut begitu banyak pahlawan yang gugur, yang rela berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lihat pada gambar seorang tokoh Surabaya yang menggerakkan rakyat Surabaya atau arek-arek Surabaya yang bernama Bung Tomo, dengan suara menggelegar membangkitkan semangat dengan kalimat takbir
yang menumbuhkan semangat rela berkorban demi mencintai dan berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka kota Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan. Mengapa pertempuran di Surabaya terjadi? Yang menyebabkan terjadinya pertempuran di Surabaya karena tentara sekutu melakukan penyerangan di penjara Kalisosok dan berusaha melepaskan tawanan perang Belanda. Sekutu kemudian berupaya menduduki tempat-tempat penting di Surabaya dan juga menyebarkan pamflet atau pengumuman yang disebarkan lewat pesawat udara agar rakyat menyerahkan senjata yang direbut dari tentara Jepang. Itu terjadi di Surabaya. Saat itu tentara sekutu mendarat di Surabaya pada 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan HWS Malabi. Jadi siapa pemimpin tentara sekutu di Surabaya? Yaitu Jenderal HWS Malabi. Ketika tentara sekutu menyebarkan pamflet dan pengumuman untuk menyerahkan senjata ke tentara sekutu yang diambil dari tentara Jepang, memicu masyarakat Surabaya untuk melakukan perlawanan sebagai bentuk penolakan atas instruksi atau perintah dari pasukan sekutu. Sehingga terjadilah pertempuran pada tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 1945 dan wilayah Surabaya dapat direbut kembali oleh rakyat Surabaya. Kemudian yang kedua, pertempuran di Bandung atau dikenal dengan Bandung Lautan Api. Saat itu rakyat berusaha mengambil alih kantor pemerintahan di Bandung dari tangan sekutu. Awalnya sekutu berhasil menguasai Bandung bagian utara setelah mendapatkan perlawanan dari TKR, Tentara Keamanan Rakyat, yang kemudian berubah nama menjadi TRI, Tentara Rakyat Indonesia. Pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum peringatan kedua untuk mengosongkan Bandung Selatan. Saat itu, sekutu memerintahkan masyarakat atau rakyat Bandung Selatan untuk meninggalkan tempat, karena wilayah tersebut akan diambil alih dan diduduki oleh sekutu. Nah, atas ultimatum dan ancaman yang kedua dari tentara sekutu, TRI, Tentara Rakyat Indonesia, berunding bersama rakyat dan menyetujui untuk meninggalkan wilayah Bandung Selatan. Tetapi tidak meninggalkan Bandung Selatan begitu saja. Akan tetapi TRI bersama rakyat memiliki strategi, yaitu membumi hanguskan atau membakar kota Bandung, khususnya Bandung Selatan, agar tidak dikuasai oleh sekutu. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Mengetahui wilayah Bandung Selatan sudah dibumi hanguskan oleh pasukan TRI dan juga rakyat Bandung, maka tentara sekutu batal untuk menduduki Bandung Selatan karena tidak ada kantor atau sektor yang dapat dimanfaatkan. Berikutnya pertempuran di Ambarawa. Pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Battle tiba di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 yang bertujuan mengurus tawanan bekas pasukan Belanda. Jadi tujuan sekutu datang di Semarang pada bulan Oktober adalah untuk mengurus tawanan bekas pasukan Belanda
Artinya dia menjadikan alibi untuk memulangkan kembali pasukan Belanda ke negeri mereka. Tetapi apa yang terjadi? Pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadilah pertempuran antara TKR dan Sekutu di Magelang. Dan terjadi pertempuran sengit pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa karena pasukan Sekutu membom desa-desa. Jadi yang awalnya kedatangan Sekutu untuk mengurus tawanan pasukan Belanda, tetapi ternyata membuat kekacauan dengan menghancurkan desa-desa yang ada di Ambarawa atau Semarang, sehingga peristiwa tersebut memicu perlawanan dari masyarakat dan rakyat di Ambarawa, sehingga pertempuran sengit terjadi selama 4 hari dari tanggal 12 sampai 15 Desember 1945, dan Indonesia berhasil memukul mundur Sekutu dari Ambarawa serta berhasil mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya pertempuran di Manado, September 1945. Tentara Sekutu melarang pengibaran bendera merah putih yang memicu terjadilah perlawanan oleh rakyat Manado di berbagai wilayah di Manado dalam rangka mengusir dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Terakhir, pertempuran atau perlawanan di Bali pada pertengahan November 1945 di bawah pimpinan pahlawan yang bernama I Gusti Ngurah Rai, memerintahkan pasukannya untuk melucuti persenjataan Sekutu yang menduduki kota Tabanan. Karena tidak terima dengan perlakuan rakyat Bali yang di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai, tentara Sekutu kemudian mengisolasi atau menutup akses keluar masuk ke kota Bali dan juga Lombok, sehingga memicu pertempuran dan perlawanan pada tanggal 20 November 1945. Sekutu memerintahkan untuk mengisolasi Bali dan Lombok, sehingga terjadilah pertempuran sengit di Margarana yang disebut Perang Puputan atau Puputan Margarana. Demikian beberapa upaya perlawanan di berbagai daerah Indonesia dalam rangka upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tugas kita saat ini sebagai pelajar dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah dengan belajar yang giat agar Indonesia menjadi negara yang maju, berkembang, dan berprestasi di mata dunia, sehingga mengharumkan nama baik bangsa Indonesia. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.